Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Ya, untuk materi hari ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang momen inersia. Ya, jadi untuk momen inersia itu adalah kelanjutan dari momen gaya atau torsi. Kita masih belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tagar ya. Jadi untuk dinamika rotasi yang kedua adalah momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Ini dia artinya ya, yaitu kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan keadaan putarannya, baik tetap diam ataupun tetap bergerak memutar. Jadi momen inersia adalah suatu ukuran atau suatu kecenderungan benda untuk mempertahankan putarannya. Jadi baik dia nanti melambat ataupun mempercepat. Jadi keadaan suatu benda untuk mempertahankan putarannya ya. Jadi ada sebuah benda berputar. Jadi untuk ketahanan lamanya itu dipengaruhi oleh momen inersia. Ya, dipengaruhi oleh momen inersia. Kalau kemarin kita belajar tentang torsi atau momen gaya. Kalau momen gaya itu adalah gaya yang diberikan supaya benda yang tadinya diam itu menjadi berputar. Nah, kalau momen inersia ya, lama atau lambatnya putaran itu tergantung dari momen inersia ini. Nah, nanti ditentukan oleh rumus berikut nih, rumus umumnya nih. Ya, jadi yang mempengaruhi perputaran itu ada dua. Yang pertama adalah massa bendanya ya. Jadi untuk rumus momen inersia ada rumus umumnya, I sama dengan M kali R pangkat 2. Jadi M itu adalah massa bendanya ya. Jadi semakin meringan benda yang diputar, putarannya akan semakin lama. Ya, jadi berbanding terbalik. Kalau bendanya ringan, gaya yang dikasih besar, putarannya kencang. Kalau bendanya berat, gayanya yang kasih ringan, putarannya semakin kecil ya. Jadi yang dipengaruhi oleh berat benda juga dan panjang benda terhadap sumbu porosnya. Ya, jadi di sini dilambangkan R. R itu jari-jari. Ya, jadi ada benda dengan sumbu porosnya itu berjarak berapa, itu yang dijadikan R. Ya, jadi untuk momen inersia itu dipengaruhi oleh massa benda dan jarak benda terhadap sumbu porosnya. Nah, yang pertama saya akan ajarkan tentang momen inersia. Ya, jadi ada beberapa benda yang bisa kita berikan momen inersia. Ya, yang pertama yaitu adalah momen inersia pada sebuah partikel, pada partikel-partikel. Jadi bendanya kecil. Ya, nah momen inersia pada partikel itu dihasilkan ya, merupakan hasil kali antara massa partikelnya, jadi sama ya, berat partikelnya dengan kedua kuadrat jarak tegak lurusnya atau yang disebut R ya. R itu dilambangkan oleh jari-jari ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke ya. Nah, yang garis merah itu dianggap sebagai poros ya. Apa yang lingkaran abu-abu itu adalah partikelnya dengan massa M kecil itu. M kecil itu bukan meter ya, tapi massa, berat partikelnya. Nah, diukur yang dari jarak itu, apa yang di bawah itu adalah R-nya. Ya, jadi jarak dari partikel ke sumbu poros sama seperti kemarin di momen gaya. Ya, kamu hitung titik atau pemberian gaya ya, pemberian gaya terhadap sumbu porosnya itu sama seperti R ini ya. Jadi kali ini kita lihat dari bendanya, kalau kemarin dilihat dari pemberian gayanya. Nah, untuk yang kedua, ini yang pertama tadi yang gambar A tadi itu adalah momen inersia yang berlaku pada satu buah partikel. Nah, kalau dia berlaku untuk beberapa buah partikel, dia berarti akan ada jaraknya M1 ke M2 itu sebagai R2 dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya berlaku hanya untuk satu partikel saja. Ini kan jadi berarti momen inersia ini bisa digabungkan pada sebuah kejadian pada banyak partikel. Oke ya. Untuk rumus dari momen inersia pada partikel-partikel ini sama seperti rumus umum ya. Rumus umumnya itu adalah M kali R pangkat 2 ya. Jadi nanti jaraknya kita pangkatkan 2. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soal saja. Oke, saya punya sebuah contoh soal. Ini ada 3 buah partikel ya yang dihubungkan menjadi satu ya. Yang titik yang paling besar ini yang dengan berat 15 kg ini dijadikan sebagai poros ya. Soalnya adalah seperti ini. 3 buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem kesatuan dengan konfigurasi seperti gambar di atas ya.
Jadi membentuk satu kesatuan, 3 partikel ini membentuk satu kesatuan ya, atau sistem yang sama. Jadi kalian disuruh menentukan masing-masing partikel memiliki berat yang berbeda dan jarak antar partikel satu sama lain sebesar R ya. R-nya nanti di sini adalah itu ya, jaraknya ada 2 tuh. Jarak dari poros ke jarak dari partikel yang beratnya 15 kg ke yang 4 kg adalah 2 meter. Dari yang beratnya 4 kilo ke yang 10 kilo adalah jaraknya 12 meter ya. Kalian disuruh menentukan momen inersia sistem di atas jika sistem diputar terhadap porosnya ya. Jadi nanti ini ada yang akan jadi, yang ada berat yang tidak akan kita pakai ya. Yang berat yang tidak kita pakai itu adalah berat dari porosnya ya. Jadi kalau titik yang menjadi porosnya beratnya tidak usah kita hitung, atau inersianya tidak usah kita hitung ya. Jadi untuk cara penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Ini saya tampilkan lagi gambarnya supaya kalian tidak bingung. Nah, yang pertama yang menjadi R1 atau jarak pertama berarti porosnya tidak kita anggap ya. Porosnya tidak kita anggap ya. Porosnya tidak kita anggap. Porosnya tidak kita anggap karena dia menjadi titik sumbu putarannya. Berarti yang kita anggap adalah jarak dari partikel berbobot 15 kg ke partikel berbobot 4 kg. Itu jaraknya ada 2 meter ya. Yang kedua adalah jarak yang kedua dari 4 kilo ke 10 kilo, jaraknya adalah 12 meter. Yang selanjutnya adalah masanya. Masanya berarti yang kita pakai masa pertamanya adalah masa yang partikel yang 4 kg. Yang poros tidak usah kita pakai ya. Berarti yang poros itu bukan menjadi M1, tapi yang mau kita cari adalah poros yang 4 kg. Yang selain porosnya, partikelnya. Jadi untuk bobot poros tidak usah kalian tulis. Jadi M1 nya 4 kilo, M2 nya 10 kilo. Nah, cara penyelesaiannya itu berarti ada 2 ya. Yang pertama adalah I1 ya. I1 rumusnya adalah M1 dikali R1 pangkat 2, tinggal kamu masukkan saja nilainya. M1 nya adalah 4 ya, R2 nya adalah 2 meter ya. 2 meter dipangkatkan 2, jadi 4 dikali 2 meter pangkat 2. Nah, kalau ini kamu selesaikan yang pangkatnya dulu, 2 pangkat 2 yaitu 4, berarti hasilnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, ini kita simpan dulu. Yang selanjutnya adalah kita hitung yang momen inersia yang kedua, yaitu dengan menggunakan massa 2 dikali dengan R2 ya. Berarti ini sama rumusnya, M2 dikali R2 dipangkatkan 2, masukkan nilainya 10 dikali 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 hasilnya adalah 144. Kita kalikan 10, berarti hasilnya 1440 ya. Jadi sama seperti momen gaya kemarin, karena dia ada 2 ini, jadi jawabannya tinggal kita jumlahkan ya. Jadi total semuanya adalah 1456 kg meter pangkat 2 ini untuk satuannya ya. Kalau masih bingung, silakan kalian ulangi lagi video tersebut ya. Sekian untuk pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.